Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Dewi Anggraini dengan NIM 211-091-322-006 dari Prodi Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Pengaruh Keluarga dan Lingkungan terhadap Kesehatan Mental pada Anak dan Remaja. Lalu, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, di mana suatu individu mampu untuk memanfaatkan kemampuan kognisi dan emosinya sehingga dia dapat berfungsi dalam komunitasnya dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemudian, inti dari kesehatan mental itu sendiri adalah terletak pada keberadaan dan pemeliharaan kesehatan mental yang sehat. Kemudian, peran keluarga dan lingkungan terhadap pembentukan mental anak. Apa sih peran keluarga terhadap pembentukan mental anak? Nah, perlu diketahui bahwa sejak usia dini, anak itu sudah mulai membentuk karakter pribadi dan mentalnya. Nah, di sini peran keluarga sangat penting dalam membangun dan menyiapkan karakter pribadi dan mental anak yang sehat. Untuk itu, perlu adanya pengetahuan, pembelajaran, keterampilan pola asuh anak yang baik. Kemudian, pengasuhan yang sehat juga diperlukan dalam pembentukan mental anak ini. Seperti apa sih pengasuhan yang sehat itu? Yang pertama, menerima dan menghargai anak. Menerima semua kelebihan dan kekurangan anak, kemudian menghargai sekecil apapun usaha yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, fokus terhadap potensi anak. Fokus terhadap apa yang bisa dikembangkan dari diri anak, bukan justru fokus terhadap kekurangan anak. Kemudian yang ketiga, berinteraksi secara baik. Memberikan interaksi dan komunikasi dari hati ke hati kepada anak, sehingga anak merasa dalam lingkungan yang hangat. Ketika semua itu sudah dijalankan dengan baik, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat serta sehat jiwanya. Kemudian, pengaruh kekerasan fisik dalam keluarga terhadap kesehatan mental pada anak. Kekerasan ini terbagi menjadi dua, ada kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan fisik ini dapat berupa penganiayaan seperti pemukulan, mendorong, dan lain sebagainya. Kemudian kekerasan psikis ini mengarah pada batin dan psikologis anak. Dapat berupa cemoohan, hinaan, lontaran kata-kata yang kasar, dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus kekerasan keluarga ini biasanya antara kekerasan fisik dan kekerasan psikis ini terjadi serangkaian. Bagaimana sih maksudnya? Nah, kekerasan ini kan merupakan suatu wujud luapan emosi, ledakan emosi yang terjadi secara spontan. Nah, ketika ledakan emosi ini terjadi, maka orang tua tidak bisa berpikir secara rasional, sehingga dia akan memarahi anak dengan disertai hinaan, kata-kata yang kasar, kata-kata yang menyakiti hati anak. Kemudian setelah itu akan disertai dengan kekerasan fisik, berupa tamparan, pukulan, dorongan, dan lain sebagainya. Nah, anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan ini akan menjadi agresif. Mengapa anak tumbuh menjadi agresif? Nah, karena selama kecil dia selalu dihadapkan dengan tindakan-tindakan kekerasan ini dalam keluarganya, sehingga anak cenderung untuk meng-copy paste atau meniru tindakan-tindakan orang tua kepadanya semasa kecil. Nah, kemudian anak akan susah diatur. Depresi, kurang percaya diri, bagaimana tidak merasa kurang percaya diri, sedangkan dalam keluarganya dia sering mendapatkan hinaan, cemoohan dari orang tuanya. Kemudian sulit dalam bersosialisasi. Sulit dalam bersosialisasi ini dapat dikaitkan dengan kurangnya rasa percaya diri tadi, karena mereka merasa dirinya tidak berguna, tidak pantas, sehingga mereka menjaga jarak dengan orang lain. Kemudian pengaruh tindakan bullying terhadap kesehatan mental remaja.
Apa sih bullying itu? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang untuk menyerang target. Biasanya target ini adalah target yang lemah, target yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Kemudian ada beberapa penggolongan bullying. Ada bullying fisik, bullying psikis, bullying verbal, dan cyberbullying. Bullying fisik ini dapat berupa dorongan, tamparan, pukulan dari si pelaku terhadap remaja atau korban ini. Kemudian bullying psikis ini dapat berupa lontaran-lontaran hinaan, cemoohan, dan lain sebagainya. Kemudian bullying verbal. Bullying verbal ini dapat dikaitkan dengan rasisme. Biasanya antara etnis yang satu dengan etnis yang lain, ketika ada perbedaan, maka si pelaku akan rasis kepada si korban ini dengan hinaan-hinaan dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya cyberbullying. Sekarang bullying ini tidak hanya dapat dilakukan ketika tatap muka atau berhadapan, tetapi lewat sosial media pun bullying ini bisa terjadi. Kemudian apa sih akibat dari tindakan bullying ini terhadap remaja? Nah, maka si korban bullying ini akan merasa tertekan. Si korban akan merasa dirinya terancam dan tidak aman secara terus-menerus. Ini akan mengacu pada depresi, kemudian trauma terhadap bullying tersebut, kemudian hilangnya rasa percaya diri, kemudian sulit mendapatkan teman. Bagaimana tidak sulit mendapatkan teman ketika ada teman yang ingin mendekati korban, dia tidak berani dulu karena dia takut akan terkena tindakan bullying juga dari si pelaku. Gitu. Kemudian pengaruh kekerasan seksual terhadap kesehatan mental pada remaja. Kekerasan seksual ini biasanya berkaitan dengan tindakan asusila ya. Nah, korban dari kekerasan seksual ini akan merasa malu, menganggap dirinya kotor, kemudian depresi, serta trauma yang mendalam. Nah, trauma yang mendalam ini bisa perlahan dipulihkan dengan cara apa? Dengan dukungan orang terdekat, dari keluarga, dukungan dari teman-teman terdekatnya, begitu. Kemudian ada juga pertanggungjawaban dari pelaku. Kemudian ada program pemulihan, baik itu program pemulihan dari dinas sosial, ataukah dari psikiater atau psikolog. Kemudian ada pengakuan dari masyarakat. Nah, ini penting juga terhadap korban kekerasan seksual, karena seperti yang kita ketahui, kebanyakan masyarakat itu beranggapan bahwa korban kekerasan seksual itu adalah aib keluarga. Beranggapan bahwa mereka itu kotor gitu. Nah, itu perlu adanya penyuluhan mengenai kekerasan seksual terhadap masyarakat, sehingga masyarakat tidak mudah untuk menjudge para korban seksual ini. Sehingga mereka lebih bisa menghargai korban kekerasan seksual dan membantu mereka untuk pemulihan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.